Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun kenikmatan yang ada pada diri kalian, melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang menciptakan langit 7 lapis, menciptakan bumi dan menjadikannya landai, terhampar sebagai tempat penghidupan manusia. Di saat planet-planet yang ada tidak bisa untuk hidup di sana manusia, tapi Allah persiapkan bumi ini untuk manusia. Segala fasilitas diciptakan untuknya. Semua sarana, prasarana yang dibutuhkan untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi ini sampai waktu yang ditetapkan sudah dipersiapkan dengan sempurna. Tinggal bagaimana kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan bagaimana kita sebagai hambanya menjadikan nikmat-nikmat tersebut sarana untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, untuk mencari solusi atas masalah yang kita hadapi agar kita tidak salah langkah. Dunia digital yang menjadi kebanggaan manusia, di mana mereka dengan teknologi yang dibuat, ya, mereka dapat merasakan kemudahan yang tidak dirasakan oleh orang-orang sebelumnya. Tentu hal ini menjadi peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan teknologi yang ada sebagai media untuk menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak dahulu informasi-informasi yang menyesatkan tentang umat Islam yang disebarkan oleh kaum orientalis di barat sana, di Amerika sana, sehingga masyarakat tidak tahu tentang hakikat umat Islam. Yang diceritakan kepada mereka bahwa haji adalah bentuk peribadatan yang sangat ekstrim yang menelan banyak korban. Saat ini mereka nggak bisa lagi ngomong itu. 24 jam ada TV yang menyorot secara langsung kegiatan jemaah haji, kegiatan orang-orang yang sedang berada di Masjidil Haram. Begitu pula di Masjid Nabawi. Gambaran-gambaran buruk tentang umat Islam ternyata dengan adanya media, ya, dengan mudah dapat ditepis karena mereka melihat sendiri dan mendengar sendiri. Namun jamaah, dunia digital ini menjadi ujian buat kita. Bersama dengan kemudahan yang ada tanggung jawab yang besar.
Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 35. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Allahu Akbar. Sebagai cobaan yang sebenar-benar. Artinya kenyamanan itu ujian. Ketidaknyamanan itu ujian. Kebaikan adalah ujian dari Allah. Dan keburukan juga ujian. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai nikmat teknologi yang ada ini ternyata tidak mengantarkan kita kepada Allah. Malah membuat kita semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Bicara dalam kurun waktu yang cukup panjang sampai seperti yang kita lihat sekarang dan yang sekarang pun akan terus mengalami pertumbuhan, perkembangan yang kita nggak tahu 10 tahun ke depan bagaimana dunia digital ini. Bagaimana dampaknya kepada kehidupan sosial, kepada kehidupan ekonomi, politik, dan yang menjadi pembahasan kita adalah tentang bagaimana dampak negatif dari dunia digital ini terhadap kehidupan beragama. Sebelumnya, ada hal yang semoga kita bisa merenungkan. Bahwa umat Islam mengalami keterlambatan dalam memanfaatkan teknologi yang dibuat. Mungkin oleh orang lain yang membuatnya. Sehingga kita jadi mikir apakah ini boleh atau tidak. Apakah dapat digunakan atau tidak. Ketika muncul mesin cetak. Mesin cetak buku. Cetak majalah, mesin cetak lah. Percetakan. Anda membaca ketika mesin itu dibawa ke Mesir. Dibeli oleh pemerintah Mesir. Itu salah satu muftinya melarang. Untuk mempergunakan mesin tersebut. Karena mereka melihat mesin ini kerja sendiri gitu. Boleh jadi ada jin yang dipekerjakan di sana. Tapi dengan berjalan waktu akhirnya umat Islam memanfaatkan. Tapi udah terlambat. Artinya tatkala Barat sudah menggunakan mesin cetak itu untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka, kesesatan-kesesatan mereka, kita belum. Kita masih pakai mesin jadul. Nyetak yang mungkin pakai tangan ya. Tidak seperti mesin yang otomatis. Kemudian ketika muncul radio, sama juga. Umat Islam mempertanyakan, ini gimana ini? Apakah dapat digunakan atau tidak? Bahkan bagaimana ceritanya Malik Abdul Aziz ketika bersama tentara dan pasukannya terjadi keributan karena Malik Abdul Aziz menggunakan walkie-talkie itu ya, untuk telepon jarak jauh yang dulu masih belum ada handphone. Mereka mengirakan ini pasti pakai bantuan jin seperti itu. Akhirnya ribut karena ketidaktahuan mereka dengan teknologi. Ketika muncul televisi di negeri kita pun sama. Terjadi keributan di antara para asatidzah tentang bolehkah kita memanfaatkan televisi untuk sarana dakwah. Untuk menyampaikan agama Allah ini. Ya ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Proses ini menyebabkan keterlambatan tadi. Memanfaatkan teknologi yang ada. Sehingga sudah dimanfaatkan untuk kejahatan dan keburukan. Baru sekarang kita berpikir. Dan masih ada mereka yang tidak memanfaatkan televisi sampai hari ini. Karena berpandangan, enggak, itu sarana yang haram. Mereka mungkin ada dalil-dalil yang mereka gunakan untuk mengharamkan televisi. Mengharamkan YouTube sekarang. Taib,
Setelah televisi muncul media sosial ya, ada yang mengatakan, janganlah, jangan dipakai, itu sarana isinya kemaksiatan di situ. Ada banyak iklan-iklan yang nggak baik, nanti orang pada nonton yang nggak bagus, ini macam-macam. Kemudian setelah itu, setelah bertahun-tahun, baru muncul fatwa yang mengatakan kita harus menggunakan media sosial untuk dakwah. Ana baca beberapa tahun yang lalu ya, beberapa masyayikh mengatakan agriku tenggelamkan media sosial ini. Waktu itu belum muncul TikTok kalau nggak salah, atau belum viral, yang muncul dari Twitter ya, kemudian Instagram atau yang lainnya, untuk ditenggelamkan dengan konten-konten kebaikan. Akhirnya muncul bagaimana instansi-instansi keagamaan mulai memikirkan untuk memanfaatkan itu untuk dakwah, untuk menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Tapi sudah terlambat. Artinya kalau bisa dikatakan di situ sudah ada 1 juta konten negatif, baru muncul 1 konten positif menghadapi 1 juta konten negatif. Kenapa? Karena media sosial ini semua orang menjadi konten kreator. Tanpa ada batasan, tanpa ada arahan, tanpa ada bimbingan, apa saja yang mereka ingin sampaikan, mereka sampaikan. Nah, instansi keagamaan terlambat memanfaatkan hal itu. Oh jangan ini, bahkan kita. Ketika TikTok mulai viral, Anda berulang kali menyampaikan, manfaatkan media ini. Tunggu dulu, karena ini TikTok isinya nggak baik. Ya itulah, karena isinya nggak baik, kita isi dengan kebaikan. Kita ingin mendakwain orang-orang yang ada di tempat keburukan itu. Lama terjadi diskusi. Akhirnya ketika di situ ada jutaan kemaksiatan, kita baru mau. Dan kita akan ditanya sama Allah SWT. Semua adalah media dan sarana. Selama media dan sarana itu tidak haram dan tujuannya mulia, nggak ada masalah dimanfaatkan. Toib, kalau antum akan bandingkan konten yang bermanfaat di media sosial, di dunia digital sana, dengan yang tidak manfaat, maka kita akan tahu keterlambatan kita. Nah, kalau bicara dampak negatif dunia digital terhadap kehidupan beragama, ada beberapa penulis yang sudah mulai meneliti. Kemudian mereka berusaha untuk memberikan masukan ya. Di antaranya kalau bicara dampaknya, banyaknya informasi yang tidak benar atau informasi yang kita tidak dapat memverifikasi kebenarannya. Manusia itu butuh dengan agama. Manusia itu memerlukan arahan dan bimbingan. Dan kita tahu agama itu ismatu amrina, pegangan hidup kita, pedoman hidup kita. Yang mana dahulu belajar agama itu melalui proses yang sangat ketat. Artinya bitalaki, bagaimana murid mengambil dari gurunya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana Nabi SAW kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya. Ketika mereka punya masalah, mereka akan bertanya kepada Nabi SAW. Meninggal Nabi SAW. Dilanjutkan oleh para sahabatnya. Islam mulai menyebar kemana-mana. Kemudian muncul hadis-hadis dhaif, muncul hadis-hadis palsu ya. Muncul kelompok-kelompok yang menyimpang. Yang akhirnya para ulama memberikan arahan. Inna hadzal ilma din. Agama ini atau ilmu agama ini atau ilmu ini adalah agama yang berkaitan dengan agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Kalian lihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Kita disuruh melihat. Kita belajar sama siapa? Ini yang ngajarin anak agama ini, siapa dia?
orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang alim, yang memahami agama dengan benar, orang yang mengambil ilmu agama ini kepada gurunya, yang menyampaikan agama ini dengan benar berdasarkan dalil-dalil, atau fulan ini siapa? Gitu. Di era digital sekarang ini, semua bisa menjadi ustadz, menjadi content creator. Ini kalau kita bicara dari sisi menuntut ilmu di era digital seperti ini. Engkau tinggal punya masalah apa, engkau tinggal tulis, engkau akan dapatkan jawaban. AI pun akan menjawabmu. Siapa AI itu? Dari mana dia dapat? Bukankah ada jutaan informasi yang dari situ dia menyerap kemudian dia sampaikan kepadamu? Boleh jadi dia mengambil dari literasi kelompok yang sesat, yang engkau nggak tahu. Dan ada ustadz-ustadz dadakan yang mungkin dia hanya belajar ilmu dari dunia maya, dari AI, semua kemudian dia bisa memberikan jawaban kepada umat atas dasar ilmu yang dia baca atau yang dibisikkan kepada dia lewat dunia maya. Padahal dia nggak tahu. Makanya dunia digital membuat otoritas keagamaan itu jadi hilang, jadi luntur. Jadi orang ya udah lihat di YouTube, sedangkan di YouTube ada mungkin ribuan konten tentang satu masalah yang orang akhirnya membuat mereka jadi bingung. Mereka nggak punya sarana, nggak punya alat untuk menfilter. Kita sering dengar sebuah prinsip dalam menuntut ilmu, ambil baiknya, buang buruknya. Ambil baiknya, buang buruknya. Engkau siapa? Kalau engkau orang yang tahu baik dan buruk, engkau jadi ustaz. Engkau nggak perlu dengar dari ustaz itu. Engkau duduk mendengarkan, enggak, aku ngambil yang baik, kau tinggalkan yang buruk. Engkau tahu dari mana bahwa saya yang disampaikan itu baik dan buruk? Apa landasanmu? Oh, aku pernah belajar di pesantren 6 tahun. Kemudian lanjut kuliah 4 tahun, belajar agama, belajar ilmu-ilmu alat, sehingga alhamdulillah aku punya pegangan. Oh, pantas engkau mengatakan ambil baiknya, buang buruknya. Bagaimana para ulama ketika mengkaji kitab-kitab yang penuh penyimpangan dalam rangka membantah dan menjelaskannya kepada umat, dia sudah tahu mana yang salah dan mana yang benar. Tapi ketika kita sampaikan kepada umat, udah, engkau ambil baiknya, buang buruknya. Boleh jadi yang dia anggap buruk itu baik, yang dia anggap baik itu buruk. Sehingga dia mengambil yang buruk dengan asumsi itu baik dan meninggalkan yang baik dengan asumsi itu yang buruk. Nah, ini dunia digital. Orang duduk di rumahnya. Dia tinggal pegang. Makanya bagaimana para ulama dahulu mengatakan, lihat kepada siapa engkau ngaji. Kepada siapa engkau belajar. Nah, apalagi dengan konten-konten yang pendek-pendek ya. Yang akhirnya membuat orang ikut menyebarkan. Dia dapat konten, dia pikir, oh ini bagus ya. Kemudian disebarkan kemana-mana. Tahu-tahu ada yang negur, afwan, yang engkau sebarkan ternyata hadisnya dhaif. Hadisnya palsu. Aduh, aku nggak tahu. Aku pikir kan baik. Nah itu tadi. Manusia yang awam, yang tidak punya landasan ilmu, dia nggak bisa mengatakan ini baik, itu buruk. Dalam perkara-perkara yang detail. Ahibati fillah. Kemudian di antara dampak negatif ya. Terjadi percampuran budaya dan nilai asing. Ya, dulu kita tahu budaya lokal. Kita tahu yang namanya tradisi, ada tradisi lokal. Dan kita tahu agama kita tidak menentang sebuah tradisi yang tidak berseberangan dengan syariat, dengan agama ini. Ketika
semua orang itu duduk di rumahnya bisa melihat apa yang dilakukan di Amerika, apa kebiasaan orang Thailand, apa kebiasaan orang Taiwan, kemudian pindah kemana? Ke Korea Selatan, kemudian nanti pindah lagi ke Amerika, kemana? Semua tontonan itu jadi satu ya. Bahkan kita lihat bagaimana ada di Indonesia konten kreator yang mungkin dia streaming aja selama, Anda dengar ada beberapa yang streaming sampai 50 hari. 50 kali 24 jam. Ngapain dia? Nggak ada. Dia ngundang fulan nanti minum-minuman mereka. Mabuk, lah sholat, wala apa. Karena sudah bercampur. Ketika bercampur budaya ini, kemudian dia tawarkan kepada penduduk Indonesia. Karena dia orang Indonesia. Padahal yang ada di pikiran dia, yang ada dalam keyakinan dia adalah sudah bercampur aduknya budaya-budaya yang dia lihat selama ini. Kemudian dia tawarkan kepada penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia, dan mengatakan, aku ini orang Indonesia. Aku melakukan ini, aku Indonesia. Makanya akan luntur nilai-nilai yang luhur. Dan akhlak dalam kehidupan beragama akan merosot. Karena udah nyampur aduk. Dan semua bisa mengakses. Ya mungkin adalah usaha dari pemerintah kita untuk memblokir mungkin ya, menutup situs-situs pornografi. Ya, layak itu ditutup. Tapi ada situs-situs yang lebih bahaya daripada pornografi. Situs-situs yang merusak keyakinan. Yang menjadikan orang keluar dari agama tanpa dia sadar. Konten-konten yang dibuat. Orang kalau berzina, ada harapan dia masuk surga. Ada harapan dia diampuni sama Allah Azza. Tapi orang kalau rusak agamanya, rusak keyakinannya, kemudian dia keluar dari agama, walaupun sebaik apapun kelakuan dia, nggak ada harapan 0,0,01% untuk masuk surga. Nggak ada. Dan sekarang di era digital tadi dengan bercampurnya semuanya, nggak ada nilai-nilai keagamaan yang terjaga. Dan konten-konten itu bukan konten-konten yang ditutup. Karena kesyirikan dalam pandangan sebagian orang, ya itu ya biasa. Tapi kalau perzinaan, pemerkosaan, pembunuhan, wah. Padahal kita tahu, pembunuhan itu dosa besar, perzinaan itu dosa besar. LGBT itu dosa besar. Tapi syirik, satu-satunya dosa yang tidak diampuni sama Allah. Tapi dengan adanya dunia digital ini nggak ada. Jadi boleh jadi omongan-omongan yang mengandung kesyirikan dan kekufuran dianggap guyonan dan dinikmati oleh banyak orang, kemudian kadang-kala diikutin oleh anak-anak. Nah, jemaah, ini menjadi sebuah tantangan ya. Bagaimana dengan pesatnya perkembangan era digital ini, ya kehidupan beragama menghadapi tantangan serius yang tidak bisa diabaikan. Karena semua orang bisa berekspresi, semua orang bisa bikin konten, dan kita akan melihat ya, fenomena akhlak buruk itu menyebar. Di mana melemahnya rasa hormat kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua. Kemudian kepekaan spiritual juga luntur. Orang tidak peduli sama orang lain. Yang ada, dan sudah kita lihat, konten-konten kreator yang tidak mempedulikan hal itu. Yang ada dalam benak dia adalah fulus, viral. Yang ada dalam benak dia bagaimana algoritmanya, itu yang dia pastikan harus dia jaga. Bagaimana dia mendapatkan
saweran umpamanya, mendapatkan uang. Itu aja. Kenapa? Tadi dia udah terusak dengan era digital. Di mana dia melihat semua konten, kemudian dia jadikan semua itu guru dia. Lalu dia jadi orang yang tanpa agama, tanpa akhlak. Yang ada dalam benak dia adalah hanya uang. Taib, ini era digital yang seharusnya mempercepat penyebaran nilai-nilai luhur ya. Cuma karena tadi ada proses terlambat kita untuk ikut serta meramaikan dunia digital tersebut, ternyata kita kalah saing ya. Kalah saing untuk mempercepat tersebarnya dakwah ini, karena ternyata mereka udah lebih cepat dulu. Ada sebuah ungkapan orang-orang terdahulu ya. Dia mengatakan, mata yatimul bina'u yawman atau mata yablughul bina'u yawman tamamahu idza kunta tabni wa ghairuka yahdumu. Kapan bangunan itu akan selesai? Kalau engkau membangun, yang lainnya menghancurin. Jadi kalau mamanya Ana bangun rumah, ada satu orang menghancurkan. Ana sudah selesai bikin kamar ini, Ana pindah ke bangunan sebelahnya, sama dia dihancurin kamar itu. Ana bangun, tetap bangun. Setelah yang ini, Ana pindah membangun yang harus dibangun. Ana pindah lantai 2. Ana pindah lantai 2, lantai dasar dia hancurin. Itu tiang-tiangnya. Itu kalau 1:1. Artinya satu yang membangun, satu yang menghancurkan. Bagaimana kalau satu yang membangun, 1000 yang menghancurkan? Nggak akan selesai bangunan itu. Maka kita harus lebih cepat lagi memanfaatkan teknologi ini. Karena kondisi yang ada. Ana sering memotivasi mahasiswa, ya, para penuntut ilmu, yang memang mereka belum jadi ustadz yang pantas untuk memberikan fatwa. Tapi mereka bisa menyampaikan. Ana katakan kepada mereka, bikin konten. Tiap hari bikin konten. Konten apa? Lu kok belajar tiap hari? Sehari engkau belajar 3 pelajaran kadang-kadang. Pasti engkau dapat faedah dari 3 pelajaran tersebut. Sampaikan hal itu. Kenapa? Karena di luar sana ada ribuan orang yang sedang menghancurkan dan engkau nggak mulai membangun. Engkau baru satu batu bata sama mereka, dihancurin. Maka kita harus segera memanfaatkan teknologi yang ada. Itu real. Kita lihat seperti itu kondisinya. Kadang-kala nanti 10 tahun lagi kita baru, oh iya ternyata ini teknologi yang harus dimanfaatkan. Tapi udah telat 10 tahun. Seperti tadi yang disampaikan. Mesin cetak itu udah nggak dipakai. Setelah bertahun-tahun, puluhan tahun, oh ternyata bukan jin itu. Akhirnya mereka pakai. Radio juga kayak gitu. Setelah digunakan untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran yang baik dan yang tidak baik ya. Kita belum pakai karena kita takut. Ternyata setelah berapa tahun, oh ternyata ini. Tapi udah telat. Jangan lagi nih teknologi yang ada, akhirnya kita masih bingung untuk memikir ini boleh atau tidak. Lalu silakan ditanya oleh para ulama. Dikaji, tapi cepat dan segera. Ada pertimbangan-pertimbangan yang kadangkala ya harus dikesampingkan. Bicara niat di antara engkau sama Allah Azza wa Jalla. Oh aku gak mau terkenal gitu loh. Siapa yang nyuruh engkau terkenal? Gak ada. Gak ada yang menyuruh engkau jadi viral. Yang ada engkau dapat perintah untuk menyampaikan. Mau dilihat sama orang, mau ditonton sama orang, mau ada yang follow kamu, gak ada urusan. Engkau punya kewajiban menyampaikan.
Sarannya ada sekarang di depanmu. Kalau dulu mereka harus berangkat, berdakwah, menyeberangi lautan, mendaki gunung, membelah padang pasir, berhari-hari, baru sampai, baru saya nyampaikan. Bagaimana Jabir bin Abdullah dari kota Madinah beli onta, berangkat menuju ke Damaskus, 1 bulan perjalanan, sampai sana. Dia hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Terus pulang. Sekarang Allah kasih kemudahan. Lalu engkau mengatakan, nanti akan ada penyesalan. Kemudian jamaah, di antara dampak negatif dunia digital terhadap agama ini, runtuhnya keluarga. Dan berubahnya norma serta dasar-dasar kehidupan. Ya, mau tidak mau, era digital ini membawa perubahan besar ya dalam struktur sosial dan termasuk yang terkecil yaitu rumah tangga. Nabi SAW menyampaikannya, akan ada fitnah nanti. La tada'u baita Arabin illa dakhala. Oh, kama qala Nabi SAW. Ada fitnah yang akan masuk ke setiap rumah orang Islam. Semua rumah dimasukin. Mau rumah itu dari kayu, mau rumah itu dari batu, mau rumah itu dari semen, masuk. Dan penafsiran hadis ini, ya dengan berjalannya waktu dan banyaknya peristiwa-peristiwa yang sudah dilewatin umat, maka mereka menafsirkan dengan kondisi pada masa itu. Dan pada saat ini, sebagian ulama menafsirkan internet. Itu fitnah yang masuk ke rumah, yang meruntuhkan keluarga, merubah norma-norma dan dasar-dasar kehidupan di dalam rumah tangga. Bahkan standar orang baik itu standar TikTok. Standar suami yang soleh itu suami yang disebutkan dalam TikTok, yang disebutkan dalam Instagram. Oh ini loh. Kita kadang-kadang dapat quote-quote ya. Ketika kita buka, oh ini pas banget dengan kondisi aku sekarang gitu loh. Nanti dia, oh pas banget dengan kondisi. Yang perlu dipertanyakan, ini benar enggak? Jangan karena perasaanmu sedang seperti itu, lalu engkau mengatakan, oh ini pas banget buat aku. Lalu engkau mulai sebarkan ke fulan-fulan. Mau dikatakan di situ. Suami yang kurang perhatian sama istrinya adalah suami yang telat balas WA istrinya. Yang tidak menchat istrinya ketika dia sampai ke tempat kerja. Suami yang baik tuh, Masya Allah, yang ketika dia sampai tempat kerja dia WA istrinya, dia tanya istrinya ini dan itu. Yang kalau WA dia kirim gambar-gambar bunga, ini suami yang soleh katanya seperti itu. Ketika dia lihat, waduh suamiku nggak kayak gini. Ini jadi standar dia untuk mengkritik suaminya. Dia nggak membayangkan kalau dia di posisi suaminya yang sedang bekerja, yang sedang capek, lelah di bawah terik matahari, yang dia harus menjalankan tugas-tugas bosnya, yang dia harus memikirkan banyak problematika dalam dunia kerja yang harus dia tuntaskan. Si istri WA terus, mana kok nggak dibalas engkau? Ini dunia digital. Di masa lalu, ketika seorang suami, ingat suami ini pemimpin dalam rumah. Dan suami itu adalah surga dan nerakanya istri. Di masa lalu, sebelum ada handphone, ada telepon, ketika suami berangkat kerja, dia pamit sama istrinya, sama anak-anaknya. Sang istri mendoakan sang suami. Sang anak juga mendoakan ayahnya. Mereka mengatakan, kita tunggu ayah pulang. Mudah-mudahan selamat sampai rumah. Sudah. Full, sang istri akan fokus melaksanakan tugasnya di rumah. Nggak ngurusin suaminya. Karena dia tahu, aku punya tugas di rumah. Suamiku juga punya tugas di tempat sana. Dia ada anak-anak yang harus dia selesaikan.
Tapi ini kadang-kala nggak terjadi. Di Indonesia, ya jumlah pernikahan itu, kalau nggak salah 1,5 juta lah kira-kira tahun lalu. Yang cerai 500.000. Hampir 500.000. Artinya hampir sepertiganya itu bercerai. Dan yang ada ini boleh jadi adalah generasi-generasi lama yang mempertahankan rumah tangganya. Sedangkan generasi-generasi baru paling banyak anak-anak muda. Karena tadi norma dan dasar-dasar kehidupan dalam rumah tangga itu jadi hilang. Standarnya adalah Instagram quote-quote tadi yang jadi standar oleh mereka. Maka ya ini menjadi PR buat kita semuanya. Kemudian ahibati fillah, di antara dampak negatif dari era digital ini, harta yang paling mahal milik manusia dalam pandangan agama itu akhirnya dibuang dan disia-siakan. Apa? Waktu. Allah Azza wa Jal berfirman, wal fajri wal duha wal nahari idza tajalla wal asri wal lail. Ini nih bagian-bagian waktu fajar, waktu duha, waktu siang, waktu asar, waktu malam yang merupakan modal hidup manusia itu disia-siakan. Orang kadangkala menonton hal-hal yang tidak berguna. Waktunya habis untuk itu. Mungkin bukan kemaksiatan yang dia tonton. Tapi yang dia tonton hal-hal yang tidak berguna. Yang hanya menghabiskan waktu dia. Yang seharusnya dia membaca Al-Quran, dia baca buku. Dengan adanya konten-konten yang pendek ya. Ini termasuk konten yang membuat kecerdasan orang jadi tumpul. Kepekaan dia jadi hilang ketika dia sibuk dengan konten yang pendek-pendek tuh. Kita ngikutin. Enggak, orang tuh suka sama yang pendek, betul. Maka dibuatlah yang pendek-pendek. Reel 1,5 menit, short mungkin 1 menit, atau yang lainnya ada yang ya pendek-pendek aja. Orang itu scrolling terus 1 menit kali 100 konten. 100 menit. 1 menit kali 120 konten. 20 menit. Makanya anak kadang-kadang kalau sudah ngelihat anak-anak ngelihat short, umpamanya anak ngomong nggak boleh. Nggak boleh ngelihat short. Terus dilihat yang panjang. Dan itu juga membantu bagaimana orang jadi fokus, jadi konsentrasi. Ya dia perlu duduk. Orang tuh kepingin, konsentrasi manusia itu jadi gampang pecah. Dan ini akan merusak ibadah dia sendiri. Ketika orang yang konsentrasinya nggak bisa panjang, ketika dia sholat, dia kepingin cepat-cepat selesai. Ketika dia dengar khutbah, dia ingin cepat-cepat selesai. Karena dia terbiasa dengan konten yang pendek-pendek. Khutbah Jumat nggak bisa 1 menit. Nggak bisa 1 menit setengah. Engkau dituntut untuk mendengarkan, menyimak 15 menit. Tapi dia udah rusak. Udah nggak bisa konsen 15 menit. Banyak yang merusak konsentrasi dia. Ini dunia digital tadi. Maka kita harus mengarahkan. Oke, mana yang kita ambil manfaatnya, mana yang kita harus tinggali. Subhanallah jamaah. Bicara waktu ini perlu kita itu sekali-kali di malam hari melakukan muhasabah untuk waktu kita. Kita kadang-kala merasa aku sibuk, aku ini itu. Engkau ngaji berapa juz? Berapa juz ya? Engkau ngapain seharian? Nih, khususnya bagi istri yang mungkin dia di rumah saja. Menjadi komandan tertinggi dalam rumah. Sebagai ibu rumah tangga. Semua sudah disiapin sama suaminya. Coba engkau lihat. Kenapa engkau tidak bisa membaca 1 juz? Pecah konsentrasinya. Gara-gara dunia maya. WA kadangkala, telepon. Ya.
Telepon kadang-kala telepon nggak manfaat. Cuma mau ngobrol aja. Dulu orang kalau mau ngobrol, butuh effort yang besar. Dia harus keluar rumahnya, sekarang enggak. Ngobrol di sana, berjam-jam, saling memberikan komentar, ini, itu. Ketika ditanya sama suaminya, engkau sudah laksanakan hal ini? Kata dia, belum. Ngapain aja engkau? Aku banyak kerjaannya, ini, itu. Coba dilihat. Boleh jadi karena faktor digital ini. Kemudian yang terakhir ya, dampak negatif dunia digital ini terhadap agama. Hilangnya identitas keislaman. Dan kaburnya ciri-ciri khas kepribadian muslim. Hilang. Kenapa? Karena dia mau viral. Dia mau cari fulus. Akhirnya dia lupa dengan agama. Apalagi dengan tadi. Dengan banyaknya informasi yang nggak benar. Akhirnya nggak kelihatan lagi. Ada muslim. Ini muslim yang sebenarnya. Dan ya mau tidak mau ya. Kalau kita lihat penampilan, gaya hidup, cara berpikir yang perlahan-lahan menjauh dari ajaran Islam yang sebenarnya, hingga tadi identitas muslimnya jadi nggak jelas gitu. Apa solusinya? Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 6. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa ahlikum naro wa ahlikum Wa naro ahlikum. wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, afwan, jadi bacaannya udah baik ya. Udah baik, udah bagus. Tapi di akhir harokat yang tidak seharusnya panjang, coba ditampilkan ayatnya. Nah, turunkan. Ketika membaca wal hijaratu 'alaiha. Jadi tunya jangan dikasih mat. Kayak gitu. Siap, barakallahu fik, baca artinya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, dan yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Barakallahu fik. Ini solusinya memang. Ya, ini agama Islam adalah agama yang memang dipersiapkan oleh Allah untuk menutup semua agama. Nabinya penutup seluruh nabi. Kitabnya penutup seluruh kitab yang ada. Kita beriman dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Isa alaihissalam, kita beriman. Kemudian ditutup dengan Nabi kita Muhammad alaihissalam. Kita percaya dengan adanya suhuf Ibrahim. Kita percaya dengan Tauratnya Nabi Musa. Kita percaya dengan Zaburnya Nabi Daud. Kita percaya dengan Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Dan kita meyakini pula bahwa kitab-kitab itu sudah dihapuskan dengan datangnya Al-Quran. Dan di kitab itu juga banyak penyimpangan. Ditutup dengan Al-Quran. Sehingga agama Islam ini adalah agama yang cocok, yang sudah persiapkan untuk menghadapi semua tantangan. Di masa kapanpun. Dan di bumi yang manapun.
Lihat bagaimana kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api. Maka yang pertama harus dilakukan adalah menanam. Kalau tadi kita bicarakan nilai-nilai yang mulai hilang, akhlak yang mulai luntur, maka mau tidak mau kita harus menanamkan benih-benih standar kebaikan itu dan kebenaran di generasi kita. Dia mau nggak mau akan hidup di era digital. Dia mau tidak mau akan pegang handphone. Dia mau tidak mau akan nonton. Ya mau gimana? Oh enggak, aku akan larang mereka nantinya. Di mana engkau mau larang? Engkau larang ke tetangga, anak tetangga pegang handphone. Engkau larang, oh anak mungkin sepupu dia pegang handphone. Maka bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebaikan, standar-standar kebenaran, akidah yang benar akan keesaan Allah Azza wa Jalla, akan keagungan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bahwasanya itulah sumber agama kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tanamkan hal itu, nilai tauhid ini. Sehingga ketika dia lewat pemikiran yang menyimpang, dia punya kesiapan untuk menendangnya. Dan tidak akan masuk ke dirinya. Paling tidak dia nggak akan tonton. Karena dilihat berseberangan dengan akidah dia. Tapi kalau anak-anak nggak dikasih, ya dia akan melihat, oh pemikiran ini kayaknya baik ya. Kemudian tanamkan juga di mereka bahwa menuntut ilmu itu tidak sembarangan. Tidak kepada semua orang, tapi kepada orang-orang yang memang menjalankan amanah itu dengan benar. Dan dia mengambil ilmu dari sumber yang benar. Ini sebagai bentuk penanamannya. Kemudian setelah itu, setelah kita tanam, mau tidak mau, kita perlu rawat yang sudah kita tanam. Kita perlu sirami. Kita lihat bagaimana petani ketika nanam padi, setelah dia nanam tidak dibiarin. Dia akan perhatikan itu padi. Terkadang mau nggak mau harus kasih pupuk. Terkadang ada yang rusak, harus dibuang dan diganti. Bukan sekali, tapi dia jaga itu tanamannya. Dia rawat sampai panen. Kita pun orang tua, ya selain kita sendiri yang harus memperhatikan diri kita, bagaimana menjaga, merawat, dan menumbuhkan ya sampai waktunya panen. Kemudian memberikan benteng, membentengi mereka dengan amal. Rasul SAW 1446 tahun yang lalu beliau sudah mengatakan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Kalian segeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam gelap gulita. Sebelum datang itu beramal. Karena kalau tadi ilmu disampaikan, ya akidah ditanamkan, tapi mereka nggak ngamalin. Sholat juga enggak umpamanya. Oh nanti dia nggak bakal sholat dia ketika datang fitnah. Berapa banyak ilmu yang kita sudah dapatkan, kemudian kita tidak amalkan. Ketika terjadi fitnah, sulit bagi kita untuk mengamalkan. Apalagi ketika fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya nih. Menjual agamanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Berapa banyak konten kreator yang kita lihat ya. Yang mereka menjual agamanya, nggak peduli dengan agamanya, apa yang dia sampaikan, apa yang dia pertontonkan kepada orang. Dia tidak peduli hanya untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Yang 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari semua dunia dan isi. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isi. Dia ini berantem ribut dalam rangka mendapatkan
viewer, mendapatkan saweran atau apa, mendapatkan donasi, dia jual. Wallah jemaah. Maka bagaimana dibentengi dengan pengamalan ya. Dan orang tua perlu hadir ya. Bagaimana dia ya mengajak anaknya untuk membaca. Atau kalau bisa diajak anaknya ziarah ke perpustakaan yang ada buku-buku agama untuk tontonan anak-anak ya. Kadang kala juga perlu mendampingi dia untuk bermain, rekreasi, olahraga. Karena dunia digital ini membuat orang terlena sehingga kadang-kala fisiknya jadi sakit. Lalu mendampingi mereka ketika mereka menonton. Atau sekarang ada aplikasi-aplikasi yang memang membuat konten itu paling tidak terfilter, walaupun tidak semuanya. Dan semoga dengan itu kita sudah menjalankan tugas kita. Walaupun kita nggak akan mampu tanpa pertolongan Allah. Sehingga perlu dilakukanlah memperbanyak doa dan permohonan kepada Allah SWT. Ada wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhol. Ya, barakallahu fiik Ustadz. Kami dari Brisbane. Wa fiik wa barak. Nah, tafadhol. Baik Ustadz, sesuai dengan poin yang tadi Ustadz sampaikan bahwa begitu banyak rancu ya Ustadz, tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Lalu bagaimana dengan isu HMS dan Israel yang ada yang menyebutkan bahwa mereka sebenarnya adalah dua wajah untuk satu mata uang. Kami tidak yakin gitu Ustaz, ketika kita menyebarkan video tentang pejuang Palestina, ternyata mereka disebutnya mereka ternyata dekat dengan Iran, ketika mereka wafat disebutkan sebagai syuhada, sedangkan di sisi lain orang-orang Iran yang memusuhi kita itu juga memuliakan mereka. Bagaimana kami harus bersikap ketika ada keadaan seperti ini Ustaz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Memang jamaah ada fitnah. Masa fitnah itu memang masa di mana orang bingung. Apalagi ketika ada asap yang membuat pandangan mata kita kabur. Di saat tadi yang disebutkan, oh mereka berjuang. Tapi mereka kok punya kedekatan sama Iran ya? Kok Iran mendukung mereka sekali gitu loh. Sedangkan Iran ini membantai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka juga yang menyerang Saudi umpamanya dari Houthi yang ada di Yaman umpamanya. Tapi Houthi juga menyerang Israel. Jadi akhirnya orang itu jadi kebingungan. Maka pada saat bingung, mintalah kepada Allah pertolongan agar Allah memberikan petunjuk. Doa kita, doa buat para mujahidin yang benar-benar untuk menegakkan agama Allah, untuk membela agama mereka, membela diri mereka. Jadi doa kita bukan untuk kelompok tertentu akhirnya. Makanya kalau kita lihat doa para ulama dalam kondisi yang penuh dengan fitnah ini, mereka mendoakan Allahumma ansuril mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwan mustad'afin fi Filistin wa fi Gaza. Jadi siapa yang masuk dalam konteks mujahidin yang sebenarnya, siapa yang masuk orang-orang yang memang berjuang untuk Allah Azza wa Jalla, itu yang kita doakan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan nama, kelompok, tadi orang jadi bingung. Maka kita akan mendapatkan para ulama sebagian mengatakan A, sebagian mengatakan B, yang kita akhirnya gimana menyikapi itu? Itu yang harus kita lakukan. Tugas kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Tugas kita mendoakan mereka. Kita punya kelebihan harta, bantu. Mereka dalam kondisi yang memang harus dibantu. Adapun kelompok-kelompok ini, itu tadi. Memang mereka ada sebenarnya ulama yang menyatakan mereka benar-benar berjuang. Ada yang mengatakan mereka
siapa sih sebenarnya gitu. Hadza wallahu a'lam. Jadi kita nggak perlu menyibukkan diri kita dengan kelompok-kelompok tersebut. Tugas kita adalah bagaimana mendoakan mereka yang benar-benar berjuang dan membantu saudara-saudara kita yang tertindas di sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Port nggak ada kali ya? Kita coba. Oh ada, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam. Apa ini mungkin agak menyimpang atau Menyimpang dari mana ini? Pertanyaannya ialah, bila kita orang, maksudnya ada manusia yang tinggal di pedalaman yang tidak pernah mendengarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Gimana? Afan, diulangin. Ya, ulangi ya, Pak. Manusia yang tinggal di pedalaman, di dalam hutan misalnya. Siap. Hutan belantara yang tidak pernah mendengarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu nanti di padang mahsyar nanti, di manakah nasibnya, Ustaz? Apakah dicemplungin ke neraka atau ke surga? Barakallahu fikum. Jazakallah. Iya, di Australia kira-kira ada nggak yang tidak mendengar tentang Islam? Ini saya berbicara yang misalnya hidup di hutan belantara, misalnya Irian Jaya. Iya, betul. Nggak, pertanyaan anak, di Australia ada nggak daerah-daerah yang mungkin belum terjamah dengan internet di sana? Oh, di Australia mendengar ya. Ada nggak? Baik. Siap. Pertanyaan yang menarik sekali ya. Pertanyaan ini menarik sekali karena di dunia yang sudah canggih seperti ini, Ana rasa masih ada orang-orang yang nggak mendengar, ya. Nggak sampai kepada mereka internet ya. Mungkin kalau tadi dikatakan di Papua, mungkin di Papua Nugini, mungkin juga di daerah-daerah lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya pernah menyampaikan, "Sayablughu hadzal din ma balaghal lail wan nahar." Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, agama ini akan sampai. Beliau masih di Mekah waktu itu. Atau sudah di Madinah. Agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Kita tahu bumi ini memang ada daerah yang malam terus, yang siangnya sedikit. Tapi kan ada malam di situ. Ada siang di situ. Akan sampai agama ini ke sana. Dan agama ini akan sampai ke semua rumah. Mau rumah itu dari kayu, mau rumah itu dari batu, mau rumah itu di perkotaan, mau rumah itu, subhanallah. Dan dengan melihat era digital ini, boleh jadi itu menjadi sarana untuk menyampaikan agama Allah ini. Terus bagaimana kalau ada orang yang belum mendengar tentang Islam ini? Belum mendengar. Atau sampai mati dia nggak mendengar tentang Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyyun wala Nasraniyyun, wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, illa kana min ashabin nar." Demi yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah seorang dari umat ini, dari umat dakwah ini, baik dia beragama Yahudi atau dia beragama Nasrani, yang mendengar tentang aku, dia mendengar tentang aku, kemudian tidak beriman dengan risalahku, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Jadi
tidak mendengar. Tidak tahu dia. Maka kalau ada orang-orang yang tidak mendengar, apalagi mungkin ya bisa dikatakan 50 tahun yang lalu ketika belum ada teknologi ini, maka dia akan diuji kelak pada hari kiamat tentang fitrah mereka. Apakah mereka menyatakan Tuhan mereka adalah Allah Azza wa Jalla? Karena sebelum manusia itu lahir, Allah sudah mengeluarkan dari sulbi Nabi Adam benih-benih itu. Lalu Allah menanyakan kepada mereka, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala, syahidna. Kata mereka, iya kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Maka apabila mereka tetap di atas fitrahnya, maka mereka selamat. Mereka akan ada ujian buat mereka nantinya. Kenapa? Karena Allah mengatakan wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan memberikan azab kepada satu kaum sampai kami mengutus nabi ke sana. Jadi bagi orang-orang tadi yang mereka tidak mendengar tentang Islam sampai meninggal dunia, maka mereka akan diuji, akan diberikan ujian kepada mereka. Apabila mereka lulus dengan ujian tersebut, maka mereka akan masuk surga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fiik, Ustadz dari Sydney mau tanya, di sini itu kalau demo dukungan Palestina itu luar biasa Ustadz. Setiap minggu di kota, dari yang muslim dan non muslim, orang Australia semuanya ikut demo. Apakah kita diperbolehkan ikut Ustadz? Dan kalau memang nggak diperbolehkan, bolehkah kita men-share lewat sosial media tentang demo-demo di Australia ini? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Terkadang kita ini tidak tahu dengan penyakitnya apa. Kemudian kita bertindak mengobati. Padahal cara yang paling benar dalam mengobati sebuah penyakit adalah melakukan diagnosa terhadap penyakit tersebut. Kemudian ketika didiagnosa, oh kita tahu ternyata penyakitnya adalah A, maka penanganannya adalah seperti ini. Apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina? Dengan jumlah umat Islam yang mencapai 2 miliar. Berapa sih? Anak belum tahu jumlah Yahudi. Jumlah Yahudi di dunia. Ini kata AI ya. Jumlah populasi Yahudi di dunia diperkirakan sekitar 15 juta,2. Ini pada tahun 2022. Kenapa nih yang jumlahnya hanya 15 juta, anggap sekarang 20 juta jadinya. Kok bisa melakukan tindakan yang anarkis, yang brutal, yang biadab, yang terekam oleh media, dan 2 miliar nggak bisa berbuat apa-apa. Demo sana, teriak sini. Emangnya mereka dengar? Emangnya berhenti Israel ketika kita melakukan itu? Ketika kita tahu penyakitnya ini dari kita sendiri. Oh ini biadab Israel. Iya mereka memang biadab. Dari dulu mereka seperti itu. Nabi-nabi dibunuh sama mereka. Jadi jangan bicara, oh mereka itu jahat banget Ustaz. Bayi-bayi, oh bayi. Nabi dibunuh sama mereka. Bahkan Nabi Isa alaihissalam, mereka mau bunuh. Setelah disalib, mereka mau inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam. Kita telah bunuh Nabi Isa. Rasulullah utusan Allah, kata mereka. Mereka memang biadab. Pertanyaannya, kenapa kok kita nggak bisa menghadapi mereka?
Masalahnya di mereka apa di kita? Maka terus terang kalau Anda ditanya bagaimana dengan demo, apa yang dihasilkan dengan demo? Apa yang dihasilkan? Ketika penyakitnya A kita nangani dengan B, nggak selesai. Oh paling nggak kita tunjukkan kepedulian kita, tunjukkan kepada Allah kepedulian. Tunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul SAW mengatakannya tentang penyakitnya ini di mana. Kenapa kok Allah biarkan? Kata Nabi SAW, "Idza tabayatum bil 'aina." Kalau sistem jual beli kalian riba yang terselubung. Oh, ini penyakit nih, kita tahu nih. Jadi engkau yang mau demo berhenti riba. Engkau sebenarnya sedang membantu saudaramu di Palestina. Engkau berhenti dari sistem-sistem yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu bentuk engkau menolong saudaramu di Palestina. Tapi kalau orang berdemo riba dia lakukan, malu-maluin engkau. Engkau menjadi penyebab Yahudi membantai. Karena engkau termasuk punya peran dalam menjalankan riba. Yang memang riba itu salah satu yang menyebarkannya di muka bumi ini adalah Yahudi. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quranul Azim. Wa aklihimur riba wa nuqatnuhum. Dari dulu mereka itu. Mereka bagaimana berusaha riba ini tersebar. Dan ketika umat Islam bermuamalah dengan riba, mereka yakin gak ditolong sama Allah tuh umat Islam. Mereka punya ilmunya. Karena mereka pernah dibiarkan sama Allah SWT. Mereka merasakan itu. Dan bagaimana yang mereka menyebarkan yang namanya riba dalam kehidupan umat Islam. Kemudian nih, orang kalau sudah riba, ya udah. Yahudi membantai, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka menjadi penyebabnya. Idza tabayatum bil 'aina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar'. Kalian sibuk dengan dunia kalian. Yang ini sibuk dengan peternakannya, yang ini sibuk dengan pertaniannya, yang ini sibuk dengan jabatannya, dengan kedudukannya. Tapi yang pertama Nabi sebut riba. Jadi momok yang merusak kepribadian umat Islam. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Apa yang akan terjadi? Sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu. Ingat ya, hadis Nabi SAW ini, hadis Thauban. Allah akan menimpakan kehinaan. Bukan Yahudi yang menimpakan kehinaan, tapi Allah yang murka kepada umat Islam. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang gak akan dicabut. Gak akan dicabut sama Allah SWT. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Pertanyaannya, apakah demo itu sebagai bentuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla, atau tidak? Ketika tidak, tinggalkan. Kembalilah kepada agama Allah Azza wa Jalla, agar Allah mencabut kehinaan ini. Jadi memang sistem riba ini yang menjadi kehinaan umat Islam. Dan sebagian kita berada di dalam sana, biasa-biasa aja. Tapi kalau untuk bela Palestina, oh bela Palestina. Loh, engkau menjadi penyebab mereka dibantai. Maka hibati fillah. Kita sudah tahu penyakitnya apa. Dan obatnya kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Apa yang dihasilkan dari demo-demo tersebut? Mungkin yang bisa engkau lakukan, bagaimana engkau tidak mendukung serangan ke Israel, serangan Israel ke tempat umat Islam. Bagaimana kau mengirimkan uangmu ke sana? Bagaimana kau berhenti dari semua yang membuat Allah murka? Bagaimana kau mengajak umat Islam untuk meninggalkan riba? Kita tinggalkan riba. Kita tinggalkan riba. Berhenti semua dengan riba. Pertolongan Allah akan turun. Bukan dengan dia kita teriak-teriak kepada kedutaan Israel, kedutaan Amerika, kita minta tolong sama mereka. Sedangkan yang menimpakan kehinaan adalah Allah kepada kita, disebabkan kita. Seharusnya kita mintanya kemana? Ya ke Allah Azza wa Jalla, bukan ke mereka.
Tapi wallahu a'lam, mungkin sebagian mengatakan, oh itu sebagai bentuk kita pembelaan kepada saudara kita. Ana lihat tidak dengan cara itu. Maka jangan ikut demo. Tapi ikutlah terus mendukung saudara kita di Palestina. Dengan cara yang tadi sudah kita sebutkan. Jangan menyebarkan tentang demo itu, tapi sebarkan. Bagaimana cara agar Allah menolong kita. Agar kita selamat dari kehinaan yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Gara-gara kita. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Kalau Allah menolong kalian, nggak ada yang bisa ngalahkan kalian. Nggak ada yang bisa ngalahkan kalian. Mau Amerika dengan kekuatannya, mau Cina, mau Rusia, mau siapapun. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Nggak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Yakin. Wa iyakhdhulkum. Tapi kalau Allah membiarkan kalian, Allah nggak kasih pertolongan sama kalian. Oh, kita jumlahnya banyak, kita punya kekuatan, kita punya persenjataan yang lengkap. Kata Allah, "Faman dzalladzi yansurukum min ba'di." Siapa yang akan nolong kalian? Senjata kalian nggak akan nolong kalian. Jumlah kalian nggak akan nolong kalian. Tapi pertolongan itu dari Allah Azza wa Jalla. Para ulama sering menyebutkan ya, ketika jumlah musuh lebih banyak dengan persenjataan yang lengkap ya, umat Islam jumlahnya lebih sedikit, tapi mereka bertakwa kepada Allah, Allah tolong. Tapi kalau umat Islam nggak bertakwa kepada Allah, jumlah mereka lebih sedikit, senjata mereka nggak lengkap, mau menang dari mana? Maka ahibati fillah, ini buat anak sendiri ya. Kita harus peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina. Kita harus berusaha menolong mereka. Kita juga harus berpikir bagaimana supaya pertolongan Allah turun. Dan ini bukan tugas pribadi-pribadi. Tugas semuanya secara umum. Bukan tugas pribadi. Semua ini menjadi tugas setiap muslim. Ya. Bukan hanya tugas pemerintah, tugasnya fulan. Enggak. Kita punya tugas. Kita jalankan dan kita akan ditanya kelak pada hari kiamat. Apa yang kau lakukan untuk menolong saudara-saudaramu? Karena al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu saudara untuk muslim lainnya. Dan hak-hak saudara itu harus kita berikan. Kalau ada hak saudara kita yang kita tidak berikan, maka kita bisa dituntut pada hari kiamat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustadz menyampaikan pertanyaan titipan dari Canberra. Bismillah. Ya, tafadhal. Oh, ya Ustadz. Dari penjelasan yang tadi telah Ustadz sampaikan, bagaimanakah mensikapi banyaknya ustadz dadakan yang muncul karena mudahnya mengakses ilmu, maksudnya baik dan banyak yang mengikuti. Namun bagaimanakah sebenarnya hukumnya? Jazakumullah khairan. Tunggu, yang ditanyakan apanya? Adanya ustadz-ustadz dadakan. Ya, banyak ustadz dadakan karena karena mudahnya mengakses ilmu. Maksudnya baik dan banyak yang mengikuti. Jadi sebenarnya itu hukumnya bagaimana Ustadz kalau kita mengikuti ustadz dadakan yang seperti ini, yang mungkin tidak tadarus, yang sebenarnya gurunya nggak jelas, begitu Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Iya, subhanallah jamaah. Memang di awal tadi disebutkan bahwasanya era digital ini membuat ruang yang sangat terbuka sekali bagi siapa saja yang ingin membuat konten. Semuanya. Makanya tadi muncullah ustadz-ustadz dadakan. Jadi ustadz dadakan ini sudah dari dulu banyak ya. Orang pintar ceramah jadi ustadz. Padahal belum tentu dia punya ilmu agama yang cukup. Dan di kampung-kampung tidak sedikit khotib-khotib Jumat itu yang nggak pernah belajar agama. Tahu-tahu naik mimbar, dia menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Itu sudah ada dari dulu. Karena memang
Wallahu a'lam, mungkin dahulu karena sedikitnya jumlah ustadz ya, sehingga khotib-khotib itu bukan mereka yang berilmu yang seharusnya menyampaikan agama itu. Dengan dunia digital ini, semua dia tinggal baca satu hadis, dia tanya sama ChatGPT, dibikinkan naskah. Anak kalau tanya sama ChatGPT, Anak tanya, kemudian dia akan tanya, apakah mau dibikinkan artikel tentang masalah ini? Anak ngomong, subhanallah ya. Anak ngomong, iya lanjutkan, buatkan artikel. Dibuatkan artikel sama dia. Sehingga orang, ya kalau sekedar menyampaikan, dia tinggal baca, dia sampaikan kepada orang. Tapi kalau sudah orang cinta sama orang ini, maka dia akan ikutin fatwanya, dia akan ikutin arahan-arahannya. Padahal fulan ini nggak berilmu. Maka sikap kita adalah berhati-hati terhadap ustadz dadakan ini. Ketika kita mendengar ada sebuah nasihat yang baik umpamanya, dari tahu-tahu ada yang kirim video seorang yang kita nggak kenal sama dia. Kita juga nggak tahu dia ini siapa sebenarnya. Maka sebelum menjadi follower dia, sebelum mengikuti dia, sebelum mendengarkan nasihat-nasihat dia, maka yang perlu dilakukan adalah menverifikasi dulu. Tanya, fulan ini gimana sih? Kalau kita kenal dengan seorang ustadz yang bisa kita tanyakan secara langsung ya. Kita tanyakan, fulan gimana sih ustadz? Anak kok lihat menarik ceramahnya ya. Karena kan menarik ceramah ini tinggal bagaimana retorika seseorang menyampaikan, bagaimana cara dia memiliki public speaking yang bagus. Tapi apakah fulan ini memang layak untuk diikutin seperti itu? Itu perlu ditanyakan. Setelah kita dapat jawaban, ya nanti kita lihat. Kalau ternyata, oh dia seorang penuntut ilmu yang baik. Dan dia mungkin memang ingin meramaikan dunia digital ini dengan kajian-kajian dia. Ya selama yang dia sampaikan adalah hal-hal yang tidak terlalu mendalam umpamanya, silahkan. Kita perlu arahan dari para ustadz, para guru. Jangan lagi mengatakan ambil baiknya, buang buruknya. Karena tadi kita nggak punya gitu loh. Kita nggak punya alat untuk memverifikasi itu. Kecuali dengan cara bertanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Melbourne ada pertanyaan. Di media sosial juga banyak sekali video-video tentang doa-doa sehari-hari, doa-doa sesuai sunnah. Apakah kita diperbolehkan ba'da sholat misalnya gitu Ustaz ya, kita mengaminkan doa-doa tersebut, apakah diperbolehkan? Oke, barakallahu fikum. Jadi ini berkaitan dengan doa yang dibaca oleh yang baca siapa? Nah, yang baca doa itu siapa? Ustaz, kita hanya mengaminkan aja. Iya, yang baca doa Boleh itu nggak? siapa? Lewat ini video-video itu, video yang ada di medsos itu. Nah, Kayak misalnya dari Saudi, kayak gitu-gitu. Ustaz. siap. Jadi jemaah, kalau doa itu doa yang dibaca oleh manusia, bukan oleh rekaman. Jadi manusia yang membaca. Orang sedang berdoa. Maka silakan diaminkan. Nggak apa-apa. Ada orang berdoa kebaikan, kita aminkan. Tapi kalau ternyata itu rekaman, maka kita yang seharusnya berdoa. Ini rekaman ini. Siapa yang berdoa? Nggak ada. Dia hanya mesin. Yang saya mesin ini tidak diperintahkan untuk berdoa mesin itu. Makanya sebagian ulama ketika ditanya tentang bagaimana azan yang dari rekaman. Bukan azan, hanya suara. Maka sebenarnya mata enggak wajib kita menjawabnya dan tidak perlu dijawab. Karena memang bukan ada orang yang sedang memanggil. Itu hanya rekaman. Maka wallahu alam ya, anak enggak tahu, tapi yang jelas ketika itu manusia yang berdoa, silahkan diaminkan. Tapi ketika itu mesin atau alat, boleh jadi itu hanya untuk mengingatkan kita. Seperti disetel, zikir pagi dan petang, oke silahkan. Kita membaca juga seharusnya. Oh, dia sedang membaca doa ini, aku baca juga doa ini.
Walaupun mungkin ada yang membolehkan untuk mengaminkan selama itu permohonan kebaikan. Cuma memang permohonannya bukan dari manusia, tapi dari mesin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dari Kuala Lumpur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Titipan pertanyaan Ustadz, apabila saudara masih keluarga dekat meninggal tetapi non-muslim, boleh tidak melayat? Dan sejauh mana kita boleh saling mensupport? Serta doanya bagaimana Ustadz? Jazakumullah khair Ustadz. Barakallahu fiik ya. Iya, kalau melayat saudara kita yang non-muslim diperbolehkan ya takziah dalam batasan-batasan yang memang tidak melanggar syariat. Seperti kita datang ke sana. Kalau ternyata mereka memang butuh bantuan untuk dikuburkan jenazah itu, kita bantu untuk menguburkannya. Tapi kalau ada orang lain yang mau menguburkan dari kelompok mereka, sudah, kita nggak perlu ikut-ikut. Karena Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menguburkan ayahnya ketika meninggal dunia. Dan kita tahu Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir. Kemudian yang kedua, bicara doa yang boleh kita sampaikan kepada dia, ya doa permohonan buat yang hidup sebenarnya. Bukan untuk yang mati, tapi doa untuk yang hidup. Di antara yang bisa kita katakan, semoga engkau dikasih kesabaran, ya. Semoga engkau dikasih ketabahan, keteguhan dengan berkurangnya jumlahmu, ya. Dan boleh jadi kita, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepadamu. Doa-doa yang umum buat dia, gak ada masalah. Tapi untuk yang mati, gak boleh. Kita mendoakan, karena orang yang mati dalam kekufuran, ya dia sudah divonis masuk neraka. Dan gak ada kesempatan untuk masuk surga. Siapa saja yang mati dalam kondisi melakukan kekufuran atau kesyirikan, maka gak ada kesempatan bagi dia untuk masuk surga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, lanjut kedua Ustadz ya. Ada sisa 5 menit Ustadz ya. Siap. 5 menit. Oke, silakan. Ya, Brisbane silakan. Baik, barakallahu fiik Ustadz. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari jamaah. Apakah dengan adanya dampak-dampak negatif digital ini adalah salah satu dari tanda-tanda kiamat yang akan datang? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik ya. Ya, kalau bicara tanda-tanda kiamat, Rasul SAW pernah menyebutkan ya, u'dud sittan baina yaday sa'ah. Kalian hitung, ada 6 perkara yang akan terjadi sebelum kiamat terjadi. Salah satunya adalah meninggalnya Nabi SAW. Dan Nabi sudah meninggal dunia. Kemudian di antara yang 6 itu ada yang tadi disebutkan fitnah yang akan masuk ke setiap rumah. Kalau dikatakan tanda-tanda kiamat, iya. Semakin dekat tanda-tanda kiamat itu. Agama Allah semakin tersebar, semua orang sudah mendengar tentang Islam, yang mungkin dahulu membutuhkan waktu panjang ya. Dahulu kalau ana disuruh sebagai dai suruh berangkat ke Australia setiap hari Selasa, kayaknya ana mati di tengah jalan. Tapi dengan adanya teknologi sampai ke Australia. Kajian-kajian bisa sampai ke Afrika, sampai kemanapun. Dan sekarang, dulu teman-teman ngomong, Ustaz gimana kalau ceramah-ceramah Ustaz diterjemahkan ke bahasa Jepang? Karena kita punya Muslim di Jepang juga, bagaimana dakwah kita ini sampai ke Jepang. Sekarang semuanya bisa dibikin dengan semua bahasa. Bayangin. Ceramahnya Syekh siapapun, kita mau subtitlenya apa, keluar. Ini benar-benar penyebaran Islam secara masif dengan mudah, dengan biaya yang sangat ringan, sehingga nggak ada lagi alasan bagi manusia untuk mengatakan kami nggak mendengar tentang Islam. Semua sudah dengar. Jadi kalau bicara tanda-tanda kiamat, na'am. Itu tanda-tanda kiamat. Tapi bukan tanda-tanda kiamat yang besar ya. Tanda-tanda kiamat yang kecil, yang masih terus berlaku. Ya, kebohongan kalau sekarang kita ngelihat orang bisa mencontoh ustadz ya dengan AI ini seperti itu. Udah banyak kebohongan-kebohongan. Dan tanda-tanda kiamat itu ya memang banyaknya tersebar dusta sampai muncul pendusta yang paling besar yang namanya Dajjal. Ada wallahu a'lam bissawab. Nah, satu lagi.
Dari Perth ya, Ustaz. Siap. Ya. Ustaz, di dalam Islam, apakah ada tuntunannya Di zaman diazankan? Afan, suaranya kecil ya. Kurang ini. Kurang dekat kayaknya. Naam, tafadhali. Ya, di dalam Islam, apakah ada tuntunannya bayi lahir diazankan, Ustaz? Masya Allah. Jazakallah. Nah, berkaitan dengan mengadani bayi. Kita lihat ada dua pendapat para ulama ya. Beberapa madhab mensunahkan hal itu. Karena ada hadis yang diriwayatkan dari ceritanya Hasan ketika lahir ya. Atau Husain, Nabi SAW mengadaninya. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maulud menjelaskan hal itu. Tapi sebenarnya ulama menyebutkan bahwasanya hadisnya dhaif sehingga tidak bisa diamalkan. Namun dalam kondisi seperti ini, kalau kita melihat ada orang yang mengadani berdasarkan hadis yang tadi disebutkan dan berdasarkan madhab para ulama yang memang menganjurkan hal itu, ya kita nggak perlu mengingkari. Paling nggak kita bisa berdiskusi aja. Karena memang Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya ya bagaimana ketika bayi itu lahir, yang pertama dia dengar adalah tauhid. Ya. Tapi yang jadi masalah hadisnya diperselisihkan kesahihannya. Sehingga kembali kepada tadi yang merojihkan hadis itu dhaif, maka mereka tidak mengamalkan. Yang mungkin merojihkan hadis itu sahih atau berpandangan bahwasanya boleh mengamalkan dengan hadis dhaif, mereka akan mengamalkan. Jadi masalah ini termasuk masalah yang ada khilaf di antara para ulama dan kita perlu berlapang dada dan mungkin perlu menyampaikan bahwasanya kok nggak ada ya riwayat-riwayat lain yang lebih kuat dari itu. Ya sudah, itu riwayat yang ada. Dan kalau ada orang yang tidak mengamalkan, kita nggak perlu mengingkari juga karena dia berpegang teguh bahwasanya hadisnya dhaif. Baik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Satu lagi, bismillah. Oke, Ustaz dari Sydney mau tanya, apakah sah jika kita sholat bermakmuman dengan yang bukan mahram tapi hanya berdua, misalnya di tempat umum, tiba-tiba laki-lakinya mengeraskan suaranya gitu Ustaz, seolah-olah seperti mengimami, kita ngikutin sebagai makmum. Barakallahu fiik. Tunggu, kok sebagai makmum? Memang niat berjamaah? Iya, jadi kita masuk, ada sekep kayak musola gitu Ustaz, kelihatan yang laki cuma satu, dan kita masuk juga sendiri, terus kita nyambung jadi makmumnya karena yang memang niat jadi makmum. Karena mengeraskan suara jadi kitanya niat makmum. Ya enggak lah, dari awal kan nggak niat. Oh. Nggak boleh, kan harus niat memang. Kalau niatnya sholat sendirian ya mau dia ngerasin suara ya biar dia ngerasin suara. Jadi makmumnya ini kan memang nggak niat. Beda seperti ini, boleh jadi imamnya niat sholat sendiri. Makmumnya datang nih. Imamnya ketika dia nggak niat jadi imam, ya dia nggak perlu niat ngeraskan suara. Orang memang dia nggak ada niat jadi imam. Ini niat jadi makmum, nggak ada masalah dia. Karena dia yang niat bermakmum. Tapi kalau ini, makmumnya ini nggak ada niat bermakmum. Imamnya merasa jadi imam. Enggak, jadi dalam posisi seperti itu nggak perlu mengikuti karena memang engkau dari awal nggak ada niat untuk bermakmum. Kalau berniat sah ya Ustaz? Kalau niat ya sah-sah aja ya. Tapi ingat perempuan ini nggak dianjurkan untuk sholat berjamaah ya. Artinya dia sholat sendiri aja, nggak ada masalah. Karena kan dia mengatakan aku mau sholat berjamaah supaya dapat pahala jamaah. Enggak, dia berbeda sama laki-laki. Dia berbeda. Sebaiknya diulang nggak Ustaz? Maaf. Oh diulang ya. Ketik wallahu a'lam ya. Jadi makmum waktu itu. Nggak tahu. Coba ditanyakan ke ustadz lainnya. Baik, jazakallahu khair. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.